Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang al-iman bil qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan surga dulu, yang kemarin ketinggalan itu surga. Habis neraka, pertemuannya kemarin langsung al-qadar. Ini mau dilanjut al-qadar apa ke surga dulu? Yang surga itu belum ya? Surga yang belum. Hah? Nerakanya yang sudah? Hah? Kepengen lu bidadari ya, Kak. Gak punya fotonya ini. Tapi mungkin nanti diingatkan di pertemuan berikutnya ya. Karena yang tak persiapkan ini. Iya. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang al-qadar. Pada pertemuan yang lalu di kitab Hirasatut Tauhid, beliau menyinggung tentang 4 maratibul qadar yang sudah sama-sama kita pelajari. Bahwasanya sebelum terjadinya sesuatu itu berlalu 4 perkara. Ya, saya ulangi, sebelum terjadinya sesuatu itu sudah berlalu 4 hal. Apa saja 4 hal ini? Al-ilmu, itu Allah mengetahui. Allah sudah mengetahui bahwa pada hari Jumat ini tanggal 29 Jumadal Ula setelah Isya jam sekian di rumah ini, Allah sudah tahu bahwasanya kita mengadakan pengajian ini. Ya, apa yang ada di dalam pengajian ini Allah sudah tahu sebelumnya. Tapi yang kedua, al-kitabah, yaitu Allah sudah menulisnya di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, Allah menghendaki, Allah mengizinkan bahwasanya terjadi pengajian ini. Sebelumnya sudah Allah izinkan itu. Makanya terjadi sekarang. Kalau nggak Allah izinkan, tidak Allah kehendaki, maka tidak akan terjadi. Kayak Jumat 2 pekan yang lalu, iya, tidak Allah kehendaki, berarti nggak terjadi pengajiannya. Nah, itu hikmahnya kenapa anak nggak hadir waktu itu. Kemudian yang keempat, al-khalqu, yaitu Allah ciptakan kemudian. Ya, Allah adakan. Ya, sekarang terjadi, nah kejadiannya itu diadakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 maratibu al-qadar, disebut dengan maratib al-qadar, yang harus bagi ahlu sunnah untuk mengetahuinya dan menghafalnya, 4 hal ini. Dan dalil-dalilnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Untuk melengkapi pembahasan ini, maka kemarin kita sampaikan atau kita ambilkan dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Ya, di sini disampaikan beberapa poin-poin
berkaitan dengan iman kepada takdir. Belum dibahas sama sekali ini ya? Belum ya? Sebelum pembahasan tentang takdir ini, beliau memulai dulu dengan menyebutkan sebab kenapa sih para ulama itu kok perhatian sama masalah takdir ini. Ya, kenapa para ulama itu punya perhatian khusus tentang masalah takdir ini? Karena yang pertama, kata beliau, hadza amrun aqdi. Karena perkara takdir ini adalah masalah akidah. Dan masalah akidah itu lebih diprioritaskan daripada masalah apa? Fikih. Ya, masalah akidah itu lebih didahulukan daripada masalah fikih. Kenapa? Karena fikih, seorang akan melakukan amal ibadah itu landasannya apa dulu? Akidah, iman. Maka iman lebih didahulukan daripada fikih, daripada amal. Ya, meskipun dua-duanya ini sama-sama bagian dari agama ya. Tapi di sini kita bicara tentang prioritas. Akidah lebih didahulukan daripada amal. Kemudian sebab yang kedua, kenapa para ulama itu punya perhatian khusus tentang masalah ini? Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan itu terjadi dalam masalah takdir ini. Bahkan salah satu kelompok sesat yang awal-awal kali muncul di dalam sejarah kaum muslimin adalah kelompok Qadariyah. Ya, kelompok Qadariyah yang dipopulerkan oleh seorang yang bernama Amr bin Ubaid dari Irak sana. Kelompok Qadariyah ini. Pernah saya kisahkan ya, kisah tentang dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji plus untuk bertemu dengan seorang sahabat yang masih hidup di situ. Untuk apa? Untuk mereka tanya tentang orang-orang Qadariyah ini. Ternyata mereka ketika ke Mekah ketemu sama siapa? Ketemu sama sahabat siapa? Abdullah bin Umar. Ya, ketemu sama Abdullah bin Umar. Kemudian dua orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang pendapatnya terhadap Qadariyah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kalian bertemu sama orang-orang Qadariyah itu, maka katakan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Demikian juga mereka berlepas diri dari saya. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna li ahadihim dhahaban mithla uhudin fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara kelompok Qadariyah itu punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas itu, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Ya, sampai mereka beriman dengan takdir. Maka banyak penyimpangan-penyimpangan tentang masalah takdir. Bahkan muncul dari sebagian orang-orang awam. Ya, mereka berhujjah dengan takdir ketika bermaksiat kepada Allah. Saya berzina, ya karena takdir Allah. Saya mencuri, ya semua karena takdir Allah. Dikit-dikit menyalahkan takdir. Ya, maka banyaknya kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, kesalahpahaman, gagal paham dalam masalah takdir, itu yang menyebabkan para ulama punya perhatian khusus tentang masalah takdir ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Kata beliau, permasalahan berikutnya tadi sudah disebutkan bahwa orang pertama yang membawa kesesatan kelompok Qadariyah ini siapa namanya tadi? Baru belum 5 menit. Belum 5 menit tadi. Amr bin Ubaid. Ya, namanya Amr bin Ubaid. Nah, kelompok Qadariyah ini secara umum kelompok Qadariyah itu adalah orang-orang yang sesat dalam masalah takdir. Itu penamaan secara umum. Nah, kelompok Qadariyah ini terbagi menjadi dua.
Ya, kelompok Qadariyah itu terbagi menjadi dua. Amr bin Ubaid ini Qadariyah. Ya, Amr bin Ubaid ini adalah orang Qadariyah. Ya, Amr ibn Ubaid mengatakan al-amru unuf. Ini diantara ucapan sesatnya Amr bin Ubaid. Al-amru unuf maksudnya adalah peristiwa-peristiwa itu terjadi begitu saja. Terjadi secara tiba-tiba. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkannya. Ya, ini ucapan kufurnya Amr bin Ubaid. Tapi kelompok yang sesat dalam masalah takdir ini ada dua. Yang pertama tadi Al-Qadariyah, dan yang kedua apa? Al-Jabriyah. Ya, Qadariyah dan Jabriyah. Jabariyah apa Jabriyah? Sama saja. Iya, kurang lebih lah. Dari kata-kata al-jabr. Al-jabr artinya memaksa. Ya, al-jabr itu artinya memaksa. Tapi kelompok Qadariyah, mereka menetapkan bahwa takdir itu Allah subhanahu wa ta'ala bahwa takdir itu takdir manusia, semua peristiwa yang terjadi itu karena perbuatan manusia itu sendiri, bukan Allah yang mentakdirkannya. Jadi ketika ada orang yang berzina, ketika ada orang yang mencuri, maka itu perbuatan manusianya. Allah tidak mentakdirkan hal itu. Jadi manusia yang mentakdirkan dirinya sendiri. Kenapa alasannya? Kenapa mereka meyakini seperti itu? Karena kalau seorang berzina, kemudian kita katakan dia itu bisa berzina karena Allah takdirkan, berarti Allah mentakdirkan yang tidak dia sukai. Zina itu disukai nggak sama Allah? Tidak. Maka bagaimana mungkin Allah mentakdirkan perzinahan? Allah mentakdirkan pencurian, Allah mentakdirkan kesyirikan, padahal semua itu tidak disukai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kalau ada orang yang berzina? Itu dia sendiri, Allah gak melok-melok. Kalau ada orang yang minum khamr, itu dia sendiri yang menentukan takdirnya. Allah tidak menentukan takdir seperti itu. Maka ini sesat, kufur. Kenapa? Karena melazimkan bahwa ada selain Allah yang bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Allah tidak berkuasa atas orang itu. Paham ya maksudnya ya? Ya, berarti orang ini merdeka kan? Ya, Allah tidak bisa menguasai orang ini. Padahal Allah itu menguasai enggak? Allah menguasai orang tersebut. Tapi ternyata kata orang-orang Qadariyah, enggak. Allah enggak bisa intervensi. Orang itu sendiri yang menentukan takdirnya. Oh, berarti orang ini punya kekuasaan tersendiri. Sampai-sampai Allah tidak bisa intervensi sama kekuasaannya. Paham kesesatannya ini? Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Kebalikannya dari Qadariyah tadi. Orang-orang Al-Jabriyah, mereka meyakini bahwa takdir itu 100% Allah yang menentukannya. Sedangkan makhluk itu nggak punya kekuatan, nggak punya upaya, nggak bisa ada, mereka nggak punya usaha untuk menentukan takdirnya juga. Berarti jabr, dipaksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang Jabariyah di zaman sekarang ini, kalau ada yang berzina, dia mengatakan saya berzina karena Allah. Allah yang mentakdirkan saya berzina. Kalau Allah nggak mentakdirkan, ya saya nggak berzina. Mereka juga mengatakan saya minum khamar ini juga karena Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan minum khamar, maka saya nggak minum khamar. Ya. Ini kesesatan mereka. Kenapa mereka punya keyakinan seperti ini? Karena kembali kepada kaidah bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti kekuasaan Allah itu juga pada manusia. Allah yang menguasai manusia, sehingga apapun perbuatan manusia itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua kelompok ini sama-sama sesat. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Nah, ahlu sunnah sebagaimana sifatnya senantiasa di mana? Di pertengahan. Sifatnya ahlu sunnah mengambil kebenaran dari sisi ini dan mengambil kebenaran dari sisi yang satunya. Karena dua kelompok yang sesat ini ada kebenarannya enggak?
ada sisi benarnya. Kelompok Qadariyah ketika mengatakan bahwa takdir itu karena perbuatan manusia, ada sisi benarnya. Sisi benarnya adalah manusia memang punya andil untuk menentukan takdirnya. Itu sisi benarnya. Sedangkan Jabriyah ada sisi benarnya, yaitu apa? Allah yang menentukan takdir, Allah berkuasa atas menentukan takdir. Maka diambil kebenaran dari dua sisi tadi, kemudian digabungkan menjadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah At-Takwir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Lihat, Allah menetapkan manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Allahumma ma syi'ta kana wa illam asya' walau syi'tu illam tasya' lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendakinya. Paham ya? Apa yang Allah kehendaki kedaten pasti terjadi, meskipun kita nggak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, tapi kalau kau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Ya, maka manusia juga punya kehendak nggak? Juga punya kehendak. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan antara jalan kebaikan dengan jalan keburukan. Nanti kedaten atau enggak, kejadian atau enggak, nah ini baru takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya. Kata beliau, al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan salaf yang lain, al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita singkat pembahasan ini. Kata beliau, wajib bagi kita untuk bisa membedakan antara al-adl dan al-fadl. Kayaknya sudah pernah kita bahas ini. Kenapa ini kita bahas? Karena ada orang-orang yang menganggap bahwasanya kok Allah begini ya? Kok Allah mentakdirkan begini ya? Kenapa nggak begini saja? Pernah muncul seperti itu? Iya. Maka jawabannya adalah tadi, takdir itu rahasia Allah. Allah punya rahasia, Allah punya secret. Kenapa kok Allah mentakdirkan begini dan tidak begini? Kau nggak tahu. Kenapa Allah mentakdirkan begini? Alasannya kau nggak tahu. Yang kau ketahui adalah bahwa Allah ketika mentakdirkan sesuatu itu pasti baik. Baiknya dari mana? Rahasia. Terkadang diketahui, tapi terkadang tidak Allah tampakkan kebaikannya itu di mana. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah, kita meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan, meskipun bagi kita nggak enak, apapun yang Allah tetapkan itu pasti baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Ya, meskipun bagi kita itu nggak enak, ya, akan tetapi pasti ada kebaikan di situ. Kita tahu kebaikannya ataupun kita nggak tahu kebaikannya, tapi akidah kita takdir Allah pasti baik. Nah, supaya bisa paham kenapa takdir Allah itu pasti baik, karena Allah itu pasti mentakdirkan segala sesuatu dengan adil. Ya, Allah itu perbuatannya Allah itu pasti adil kepada siapapun. Baik kepada orang mukmin ataupun kepada orang kafir. Allah bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang adil. Allah takdirkan mereka dengan takdir yang adil, sesuai pas dengan porsinya. Ya. Maka jangan ada lagi yang mengatakan, Ustadz, kenapa saya fulan dikasih hidayah sama Allah sehingga fulan jadi muslim? Tapi kenapa fulan yang satunya nggak dikasih hidayah sehingga dia jadi kafir?
Kok nggak adil? Mestinya sama-sama dikasih hidayah supaya sama-sama jadi muslim semuanya. Kan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jawab, Allah memberikan hidayah kepada fulan dan Allah tidak berikan hidayah kepada fulan, itu sudah adil. Ya, Allah ketika tidak memberikan hidayah kepada orang kafir ini, maka Allah berbuat adil kepadanya. Fair, adil ini. Kenapa? Karena memang Allah tahu fulan tidak menginginkan hidayah. Fulan tidak menginginkan hidayah. Bagaimana mungkin Allah bisa memberikan hidayah kepada dia? Nah, sedangkan yang diberikan hidayah, Allah bermuamalah dengan dia dengan muamalah yang bukan adil lagi, tapi fadl. Apa fadl ini? Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingat, saya mungkin pernah nyinggung tentang masalah ini. Saya kasih permisalan apa? Antara adil dan fadl. Permisalannya ya, tentang Anda punya tukang memperkerjakan pekerja, tukang lah, untuk merenovasi rumah Anda. Ada 2 tukang yang Anda pekerjakan. Dua tukang ini kesepakatannya kerja mulai jam 8 sampai jam 4 dengan bayaran 200.000 satu hari per orang. Ya, dengan bayaran 200.000 per hari per orang. Sudah deal, maka mereka mengerjakan pekerjaannya. Selesai, maka mereka menagih upahnya. Nah, perhatikan di sini, mereka menagih upahnya. Tukang yang pertama Anda berikan 200.000 kepada dia. Ya, tukang yang pertama Anda berikan 200.000 kepada dia. Sedangkan tukang yang kedua Anda kasih 500.000. Baik. Maka kepada tukang yang pertama Anda memperlakukan dia dengan apa? Adil. Itu adil itu. Kenapa? Sesuai dengan SOP, MOU. Ya, sesuai dengan MOU-nya, berapa tadi bayarannya? 200. Dan dia pantas mendapatkan 200 itu. Sedangkan yang tukang B, dia mendapatkan 500 karena pekerjaannya itu lebih baik. Bonus. Iya, karena pekerjaannya lebih baik, akhlaknya lebih baik. Iya kan? Dia mendapatkan 500.000. Toyib. Pertanyaannya, apakah ketika Anda memberikan 500.000 kepada tukang yang B, Anda sedang mendolimi tukang yang A? Tidak. Maka sama seperti tadi, yang satu dikasih hidayah, yang satu tidak dikasih hidayah. Maka yang tidak dikasih hidayah, Allah bermuamalah dengan dia dengan muamalah adil. Adil, memang pantas dia nggak dapat hidayah. Sebagaimana tadi tukangnya memang pantas nggak dapat bonus dia, karena pekerjaannya biasa. Sedangkan Allah berikan hidayah kepada orang beriman, maka berarti Allah memperlakukan dia dengan adil apa fadl? Fadl. Ya, karunia. Sebagaimana tukang tadi dikasih lebih 500.000 karena dia pekerjaannya lebih baik. Ya, maka tidak ada yang mendolimi di sini, tidak ada yang berbuat dolim di situ. Allah tidak mendolimi si kafir, demikian juga Anda tidak mendolimi tukang yang A tadi. Ya, maka jangan mengatakan Allah kok dolim, gak adil. Fulan dikasih hidayah, fulan gak dikasih hidayah. Enggak, itu sudah adil. Loh ya Ustaz, tapi kenapa gitu loh? Kok fulan gak dikasih hidayah, ini kenapa? Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Mungkin kita nggak tahu kalau fulan ini memang nggak pantas dapat hidayah. Kita nggak tahu, karena kita taunya zahirnya saja. Tapi Allah Maha tahu. Makanya Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang hidup bersama dengan Nabi, ya kan, sehari-harinya bersama Nabi, sebab mendapatkan hidayah itu besar nggak Abu Thalib ini? Besar. Loh, uripe karo Nabi kok, bayangkan. Sehari-harinya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata sampai matinya tidak mendapatkan hidayah. Apakah Allah zalim? Tidak. Adil itu sudah. Worth it, pantas memang. Sedangkan Salman Al-Farisi jauh-jauh datang dari mana? Dari Persia.
Jauh-jauh datang dari Persia, ketemu Nabi SAW pisan, langsung masuk Islam. Maka Allah perlakukan Salman Al-Farisi dengan apa tadi? Fadl. Allah tahu memang pantas dia mendapatkan hidayah. Maka namanya fadl itu tidak diberikan kepada semua orang. Kalau adil diberikan kepada semua orang. Tapi kalau fadl hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah tahu memang pantas mendapatkan fadl itu. Allah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa? Semua orang? May yasha. Cuman yang Allah kehendaki saja. Ya. Baik. Maka nggak usah menerka-nerka masalah takdir, karena takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, hanya diimani saja. Baik, kemudian berkaitan dengan permasalahan berikutnya, hadis Nabi SAW yang masyhur tentang Qadariyah. Nabi mengatakan Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Dari sisi penelitian hadis, maka kalau hadis ini, ucapan ini dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka tidak sahih. Ya, maka tidak sahih. Karena hanya satu kelompok ahli bid'ah yang namanya disebutkan oleh Nabi secara terang-terangan, itu cuma satu saja. Kelompok apa? Al-Khawarij. Cuman kelompok Khawarij saja. Adapun ini Qadariyah disebutkan itu bukan dari Nabi SAW, tidak sahih dari Nabi. Tapi yang sahih yaitu kalau ucapan ini tadi disandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau juga kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nah, itu baru sahih. Tapi kalau disandarkan kepada Nabi tidak sahih ucapannya. Tapi maknanya benar. Ya, kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena ada kemiripan antara Majusi dengan Qadariyah. Kelompok Majusi, mereka meyakini bahwa ada dua Tuhan. Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Tuhan terang. Tuhan kegelapan itu yang menciptakan keburukan-keburukan. Sedangkan Tuhan cahaya itu yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Nah, kelompok Qadariyah mirip. Kelompok Qadariyah mengatakan Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik saja. Orang sholat itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini bermaksiat, maka itu bukan dari Allah, bukan Allah yang mentakdirkannya. Mirip nggak dengan Majusi tadi? Mirip dengan Majusi. Makanya disebut kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Kemudian pembahasan berikutnya tentang anwa'ut takdirat, macam-macam takdir. Ya, macam-macam takdir. Yang pertama, ya maksudnya di sini macam-macam penulisan takdir ya. Apa ya? Pentakdiran. Apa pentakdiran? Yang pertama, pentakdiran yaitu qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Penulisan takdir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ditetapkan, ditulis takdir itu. Ini sebagaimana hadits Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Nabi mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menulis semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ini jenis takdir yang pertama, penetapan takdir yang pertama. Dan ini intinya. Ya, ini yang paling source, sumbernya. Nanti yang kedua, ketiga ini itu rincian dari yang inti ini. Ini Lauhul Mahfud ya. Ini yang pertama ini adalah Lauhul Mahfud, ditulis di Lauhul Mahfud. Maka ini source, ini intinya. Penulisan takdir yang kedua adalah qabla an yakhluqa Adam bi arba'ina sanah.
penulisan takdir itu terjadi ketika 40 tahun sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Ya, 40 tahun sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Itu ada penetapan takdir lagi di situ. Tapi itu adalah rincian dari yang Lauhul Mahfud. Ini sebagaimana kisah ketika Adam dengan Musa sedang berdebat. Masyhur ya kisahnya ya. Nanti akan ada penjelasan tentang hal itu. Musa menyalahkan Adam gara-gara kon dewi akhirnya sampai urip nang dunya. Ya kayak gitulah kurang lebihnya lah. Maka Adam membalas ucapan Musa. Adam mengatakan atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Wahai Musa, apakah kau mencela aku? Ya, apakah kau mencela aku dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kepadaku 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku? Allah sudah tetapkan aku diusir dari surga. Lah kok inti celah? Ya, kok kau celah? Dan maka yang digaris bawah ini adalah 40 tahun sebelum Allah ciptakan Adam ditetapkan takdir tersebut. Ya, ini rincian saja ya dari yang Lauhul Mahfud. Kemudian yang ketiga, jenis takdir yang ketiga adalah at-takdir al-umri, yaitu takdir usia seseorang. Ya, takdir usia seseorang. Ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fa yursila alaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kata Nabi, sesungguhnya penciptaan kalian itu terjadi dalam perut ibu kalian pertama kali 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Nah, kemudian baru Allah utus malaikat. Pernah dengar nggak hadis ini kan? Ya, Allah utus malaikat. Apa tujuannya malaikat ini? Meniupkan ruh. Kemudian sembari menetapkan 4 perkara, ini takdir usia, takdir umur, yaitu tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalannya, tentang nasibnya. Dia syaqi, orang yang bahagia, orang yang sengsara, atau dia sa'id, orang yang bahagia. Maka ini rincian dari mana tadi? Dari yang Lauhul Mahfud. Diperinci kepada orang perorangan itu dengan diperintahkan malaikat menetapkan hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah at-takdir as-sanawi, penetapan takdir tahunan. Ya, penetapan takdir tahunan. Kapan itu? Yaitu ketika Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Ya, ketika Lailatul Qadar. Dalilnya surah Ad-Dukhan ayat yang keempat sampai kelima. Ya, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Maksudnya Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang keempat Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut diperinci semua perkara-perkara dengan bijak. Ya, semua perkara-perkara dengan bijaksana diperinci. Maksudnya ditetapkan takdir secara tahunan. Itu juga rincian dari mana? Lauhul Mahfud. Ya, maka diperinci di sini maksudnya adalah diberitahukan kepada para malaikat. Ya, diberitahukan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala takdir selama 1 tahun tersebut. Selebihnya malaikat nggak tahu. Kemudian yang kelima adalah at-takdir al-yaumi, yaitu takdir harian. Ya, takdir yang Allah tetapkan secara harian. Ini juga rincian dari Lauhul Mahfud, tidak berbeda dengan Lauhul Mahfud.
Dalilnya surah Ar-Rahman ayat 29. Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Di setiap harinya Allah dalam kesibukannya. Maksudnya kesibukannya di sini dalam menetapkan takdir-takdir makhluknya. Kita lanjutkan permasalahan berikutnya tentang masalah takdir. Ini agak fokus karena agak jelimet. Takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa dengan doa. Ada yang khilaf, berbeda pendapat. Dilihat. Ketika dikatakan takdir tidak bisa dirubah, itu dilihat dari satu sisi. Ketika dikatakan takdir bisa dirubah, itu dilihat dari sisi yang lain. Yang perlu kita tetapkan bersama, bahwasanya takdir secara asal, apa yang sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dalilnya yaitu sabda Nabi kepada Abdullah bin Abbas, yang Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Tahu ya? Kalau kau meminta-mintalah kepada Allah, itulah. Nah, di akhir hadis itu Abdullah bin Abbas mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahwasanya andai kata suatu kaum, andai kata semua manusia, semua umat, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apabila Allah tetapkan itu kepadamu. Sebaliknya, seandainya semua umat ini bersatu padu, kompak untuk mencelakakan dirimu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali apabila Allah sudah menetapkannya. Nah, di akhir hadis ini Nabi mengatakan telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta takdir. Kalau nak stipo, kalau nak pusep, nggak ada penghapus, sudah kering tinta-tinta takdir. Berarti diambil di kesimpulan dari sini bahwa takdir tidak bisa dirubah. Nah, adapun kalau dikatakan takdir bisa berubah, maka ini dilihat dari sisi yang lain. Ya, dilihat dari sisi yang lain. Karena ada beberapa hadis-hadis yang dohirnya seakan-akan menyebutkan bahwa takdir bisa dirubah. Seperti misalnya tentang keutamaan silaturahim. Nabi SAW mengatakan man arada an yabsutalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Loh, berarti kalau kita silaturahim, rizki kita bertambah. Berarti tambahnya rizki ini merubah apa? Takdir. Kalau kita menyambung silaturahim, maka usia kita ditambah. Berarti penambahan usia ini merubah takdir. Ya kan? Nah, gimana ini menggabungkan dua hal ini? Tadi Nabi mengatakan pena takdir telah kering. Telah diangkat dan telah kering tinta-tinta takdir. Tapi di sisi yang lain Nabi mengatakan silaturahim bisa menambah usia dan bisa menambah rizki. Gimana menggabungkan dua hal ini? Dua-duanya sama-sama sahih dan wajib diimani. Ya. Dan kita meyakini tidak ada yang bertentangan antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih, tidak ada kontradiksi. Pasti dua-duanya benar. Ada yang bisa jawab? Kenapa? 6. Yaitu perubahannya itu sudah include ketika Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Perubahannya itu sudah Allah tetapkan juga di Lauhul Mahfuz. Maka perubahannya itu juga takdir Allah juga. Kenapa? Karena Allah ketika menetapkan itu
itu berangkat dari ilmunya Allah. Allah itu tahu nggak kalau fulan akan menyambung silaturahim? Tahu. Maka ketika Allah tahu bahwa fulan akan menyambung silaturahim, Allah sudah tambahkan usianya. Nah, ini kalau bagi-bagi air ini repot ini. Paham jemaah? Ya, perubahannya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Karena Allah tahu. Bukan Allah baru tahu ketika fulan ini menyambung silaturahim. Awas. Jadi jangan dianggap ketika fulan silaturahim Allah kait weruh. Oh, tiba no fulan silaturahim. Tiwas tak tetap no usianya cuman 50 tahun. Wis tak ralat nek ngono wis dadi 70. Kenapa? Saya baru tahu kalau fulan ini ternyata silaturahim. Mungkin nggak Allah kayak gitu? Tidak. Allah baru tahu ketika terjadinya sesuatu, itu bukan sifat Allah. Allah sudah tahu sebelumnya. Makanya kembali ke empat maratib al-qadar tadi. Allah sudah tahu sebelum terjadinya itu. Tapi ini jawaban yang pertama. Berarti tidak ada perubahan. Berarti ada perubahan di Lauhul Mahfuz. Ada perubahan sama takdir seseorang, tapi perubahannya itu sudah dicatat juga, sudah ditetapkan juga di Lauhul Mahfuz. Jawaban yang kedua, tidak ada perubahan. Tapi ketika orang silaturahim, Allah berikan keberkahan pada usianya, dan Allah berikan keberkahan pada hartanya. Kalau yang pertama tadi dirubah, memang secara nominal hartanya bertambah. Memang secara usia bertambah dia. Tapi kalau yang kedua ini enggak, tetap secara nominal hartanya segitu, secara usianya juga segitu, tidak ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diberikan apa? Keberkahan usia, keberkahan waktu. Di mana seseorang dengan usia yang singkat tapi bisa mengumpulkan amalan-amalan yang banyak. Demikian juga harta. Seorang diberi harta yang sedikit, harta yang cukupan, namun dengan harta itu dia bisa melakukan amalan-amalan yang banyak. Ini rahasia Allah. Keberkahan ini nggak bisa dibeli jamaah, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada orang-orang kaya yang heran. Kenapa fulan yang dia ini mungkin gajinya jauh di bawah saya, tiap tahun bisa kurban dia. Sedangkan saya mau kurban mikir, utang ini belum lunas, cicilan ini belum lunas, ya belum bayar sekolahnya anak, belum bayar ini. Mau kurban ini mikir. Padahal gajinya lebih apa? Lebih besar. Sedangkan fulan yang mungkin gajinya jauh di bawah dia tiap tahun bisa kurban, bahkan sudah haji, bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus mungkin. Untuk makan gak pernah minta-minta sama orang. Iya, gak ada utang. Padahal secara ekonomi lebih apa? Lebih kecil. Ini namanya keberkahan. Demikian juga keberkahan waktu. Kita melihat sebagian orang ini waktunya diberkahi sama Allah. Dalam sehari dia bisa melaksanakan banyak amal-amal soleh. Ya, dia bisa bekerja. Kerjaannya itu padahal sibuk loh. Tapi dia masih tetap bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca buku-buku, bisa hadir di majelis ilmu. Iya, beda sama kita. Kita baru mengerjakan pekerjaan sedikit, wis ini bisa. Durung wingi Jumat belum Al-Kahfi. Ya, belum sholawat. Belum ini, wis ini bisa. Ya, itu tanda waktu tidak diberkahi. Ya, maka ini dua jawabannya ya. Paham ya? Dua jawaban ini tadi ya. Nah, terkadang bisa dikatakan takdirnya memang berubah, tapi terkadang dikatakan juga takdirnya tidak berubah. Antara dua hal ini. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa makhluk yang lebih dulu diciptakan sama Allah. Ingat ya, makhluk yang lebih dulu diciptakan, bukan yang pertama kali diciptakan. Awas. Beda nggak? Para ulama khilaf siapa yang lebih dulu diciptakan, antara arsy atau al-qalam, pena. Ya, pena takdir. Ini yang khilaf.
yang perbedaan pendapat. Adapun siapa makhluk yang pertama kali diciptakan sama Allah, wallahu a'lam, tidak disebutkan di dalam dalil. Mungkin ada makhluk yang lebih dulu diciptakan daripada arsy dan kolam. Nggak disebutkan, wallahu a'lam. Tapi yang berbeda para ulama adalah mana yang lebih dulu antara dua makhluk ini. Arsy, singgasana Allah, atau al-qalam, pena takdir. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang lebih dulu diciptakan adalah al-qalam, pena. Berdasarkan hadis Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala lahu, maka Allah katakan kepada pena itu, uktub, tulislah. Maka pena mengatakan, wama aktub, apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadiral khalaik ila yaumil qiyamah, tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Ya, maka menurut pendapat pertama, berdasarkan hadis ini, pena yang lebih dulu diciptakan. Karena Allah, Nabi mengatakan, awwalu ma khalaqallah. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah, pena. Pendapat yang kedua, tidak. Arsy lebih dulu diciptakan oleh Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis yang lain, kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Dahulu Allah tidak bersama sesuatu apapun bersama dia. Ya, Allah tidak ada sesuatu apapun yang bersama dia. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Ini menunjukkan bahwa arsy yang lebih dulu diciptakan. Nah, pendapat kedua ini bagaimana menyikapi hadis tadi? Hadis yang pendapat pertama tadi. Itu hadisnya kuat ya. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Nah, pendapat kedua bagaimana menyikapi hadis tadi? Apa kayak ahli bid'ah? Kalau nggak sesuai ditolak hadisnya, didhaifkan. Nah, itu hadisnya dhaif itu. Kenapa? Nggak sesuai dengan keyakinan kita. Apa kayak gitu? Tidak. Tapi yang membedakan adalah cara bacanya. Pendapat kedua membaca hadis tadi dengan di fathah menjadi awwala ma khalaqallah al-qalam. Awwala. Kalau yang pertama tadi apa? Awwalu. Apa bedanya? Iya. Iya, salah pertanyaannya juga sih. Iya, selain itu perbedaannya apa? Ayo. Taib. Kalau awwalu ma khalaqallah itu kalau dalam nahwu sebagai mubtada. Ya, sebagai awal kalimat. Bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Tapi kalau awwala, ya, awwala, maka dia berfungsi sebagai dzaraf zaman, keterangan waktu. Nerjemahkannya begini, kalau pendapat yang kedua. Allah ketika menciptakan kolam, maka yang pertama kali Allah ucapkan kepada kolam adalah uktub. Paham ya? Maksudnya perintah pertama Allah kepada pena adalah uktub. Berarti apakah menunjukkan pena yang lebih dulu diciptakan? Tidak. Bingung antum? Hah? Bingung? Nah, tarik nafas dulu. Ya. Ambekan kan? Nah, yang panjang. Perhatikan. Pendapat kedua tadi, memahami hadis tadi, yaitu dengan awwala ma khalaqallah, yang pertama-tama kali Allah katakan kepada kolam. Nah, ya kan? Yang pertama kali Allah katakan kepada kolam adalah uktub, tulislah. Ya, ini sama seperti misalnya antum semua sudah hadir di tempat ini. Kemudian datang orang namanya Umar. Bukan Umarana. Datang orang namanya Umar.
Maka kalimat pertama yang saya katakan kepada Umar adalah ijlis, duduklah. Apakah maksudnya? Apakah itu bermakna Umar yang pertama kali datang ke majelis ini duduk di sini? Tidak, antum sudah ada di sini. Tapi kalimat pertama yang saya katakan kepada Umar adalah duduk. Ya. Paham perbedaannya di sini? Ya, jadi sama-sama diterima dalilnya. Cuman tadi yang satu memahami dengan dhammah, awwalu ma khalaqallah al-qalam, yaitu yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Sedangkan yang kedua yaitu Allah ketika menciptakan pena, maka yang pertama kali Allah katakan kepada pena adalah tulislah. Ini ya perbedaan pendapat yang ditolerir. Awas. Ini termasuk furu' akidah, cabang akidah, yang mana orang kalau berbeda pendapat dalam masalah ini, la yudallal, tidak disesatkan, la yubadda', dan tidak dibid'ahkan, dia tidak dikeluarkan dari ahlus sunnah, karena ini pembahasan cabang akidah. Ya, maka akidah ini memang secara asal semua perkara akidah disepakati. Hanya segelintir, sedikit masalah-masalah akidah yang para ulama berbeda pendapat. Sedikit saja. Seperti ini, siapa yang lebih dulu diciptakan? Al-Arsh atau kolam? Kemudian siapa ketika Allah turun ke langit dunia, apakah Allah meninggalkan arsh atau Allah tetap di arsh? Itu juga ada khilaf di antara para ulama. Tapi ini adalah perbedaan pendapat yang ditolerir. Kalau ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini, maka lapang dada. Ya, kalau mau diskusi boleh. Tapi yang berbeda pendapat dengan kita, maka tidak boleh disesatkan, tidak boleh dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sabda Nabi SAW, wasyarru laisa ilaika. Ana selesaikan ini dulu saja ya. Kayaknya kalau ini ketemu 2 pekan lagi kayak balik nol lagi antum. Hah? Iya. Kayak mulai lagi dari awal gitu loh. Karena terlalu lama ininya. Gak apa-apa ya, saya selesaikan masalah takdir ini dulu. Nanti baru apa sebaiknya yang fakih dibuat misalnya Jumat yang keberapa gitu. Ya, selang-seling kan biasanya kan? Enggak, selang-seling ini kan artinya jadinya kan 2 pekan kan ya. Iya. Dari satu masalah ke masalah laginya kan 2 pekan. Tapi kalau kita tentukan misalnya fakihnya misalnya di Jumat ketiga tak misalnya. Oh, 1 pekan saja. 1 pertemuan saja. Ya sama saja sih. Sama saja. Iya. Jadi urut 1, 2, 3 ini nyambung. Tapi setelah itu baru kondisional aja sih. Kalau saya mungkin kondisional saja. Kalau memang ada pembahasan yang butuh untuk berseri dalam artian nggak bisa diputus 2 pekan karena khawatir nanti terlalu lama lupanya, maka disambung di pekan berikutnya. Karena nanti mungkin masalah-masalah sholat juga kita dapati kayak gitu. Ya, ada yang memang butuh pembahasan yang intens, membutuhkan pertemuan langsung di pekan depannya. Nah, yaitu tentang masalah asyarru laisa ilaika, keburukan itu tidak ditujukan kepada Allah. Ya, Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Jadi takdir semuanya apa tadi? Baik. Tapi bagaimana dengan hadits Nabi SAW di dalam riwayat Muslim tentang hadits Jibril? Ketika Jibril bertanya kepada Nabi apa itu iman, maka Nabi menyebutkan 6 rukun iman itu. Dan ketika menyebutkan tentang takdir, Nabi mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang takdir yang apa? Yang buruk tuh. Gimana ini? Katanya takdir itu baik semuanya. Tapi Nabi mengatakan ada takdir yang buruk. Ya, dua-duanya sahih. Bagaimana penjelasannya? Ini butuh penjelasan para ulama. Karena kalau dipahami sendiri secara otodidak, ya, dipahami secara otodidak hanya sesat dan menyesatkan. Maka butuh bimbingan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol.
tentang takdir ya. Dan yang sudah dibahas. Ya, jelas. Kalau yang belum dibahas, sabar dulu. Kalau yang ini takdir seseorang kafir dan beriman itu Ya. termasuk takdir yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kita. Iya, semua tanpa ada terkecuali. Apapun yang terjadi, fulan ditakdirkan kafir, fulan ditakdirkan mukmin, semua kita yakini tertulis di Lauhul Mahfuz. Nggak ada yang bisa keluar dari Lauhul Mahfuz. Tadi penjelasan Ustaz tadi awal-awal, seorang si fulan ini dia memang tidak menolak apa? Dia memang menolak hidayah. Tidak menginginkan hidayah. Maka Allah takdirkan dia kafir karena itu adil kan? Karena si fulan memang tidak mau menerima. Tidak mau menerima ini apa karena sudah memang ditulis? Iya, sudah ditulis, tapi Allah menulisnya itu bukan atas Allah kehendaki secara langsung. Jadi memang Allah tulis ada dua macam penulisan. Yang pertama murni karena Allah, dan yang kedua Allah tetapkan karena memang berdasarkan orang tersebut. Paham ya? Berdasarkan request dari orang tersebut. Iya, pertanyaan gini Ustaz. Kan kalau di Al-Baqarah awal-awal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim gitu ya. Bahwa seseorang kota Allah, Allah pun menguji karena kekafiran seseorang. Kalau dengan hadis yang tadi, Allah tahu seseorang ini tidak mau menerima hidayah, maka Allah kunci hatinya menjadi kafir. Jadi dengan kata lain, bahwa Allah menakdirkan seseorang itu kafir itu karena kekafirannya sendiri. Iya. Kan begitu kan ya? Bukan Allah paksa dia kafir. itu maksudnya. Iya, enggak. Allah takdirkan 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi, si fulan memang menolak ditakdirkan gitu, menolak hidayah. Iya. Sedangkan Dipaksa sama Allah. Nah, sedang takdir itu kan sesuatu yang baik, yang adil. Yang Iya. baik apa? Gimana tadi? Iya, yang adil. Jadi Allah ketika menetapkan fulan ini kafir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu berangkat dari ilmunya Allah. Karena Allah tahu ketika fulan ini nanti hidup, lahir, Allah tahu dia tidak akan menerima hidayah. Allah berikan kebebasan kepada dia. Allah utus para nabi, Allah utus rasul, Allah turunkan kitab. Allah tahu dia akan menolak hidayah dan itu pilihannya dia. Allah tetapkan berdasarkan apa yang Allah ketahui dari kondisinya si fulan ini. Maka Allah tetapkan dia kafir. Nah, ada juga yang Allah tetapkan itu murni karena Allah. Ya, Allah tetapkan murni karena Allah, seperti kecelakaan. Ada orang yang menghendaki kecelakaan? Nggak ada. Bencana alam? Nggak ada. Itu murni karena Allah. Manusia tidak punya kehendak. Ya, manusia tidak berkehendak. Itu murni karena Allah. Makanya nanti ada penjelasan lebih rinci tentang hal ini, yaitu masalah bolehnya kita berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah, dan tidak bolehnya kita berhujjah. Berhujjah maksudnya beralasan ya. Tidak bolehnya kita beralasan dengan takdir dalam kemaksiatan. Seorang ketika bermaksiat, maka dia mengatakan saya bermaksiat ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nggak boleh. Meskipun memang benar Allah yang mentakdirkan, tapi itu bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan berdasarkan apa? Keinginanmu. Sedangkan boleh beralasan dengan takdir dalam masalah musibah karena memang bukan kehendak manusia. Murni kehendak siapa? Allah. Maka boleh menyalahkan takdir. Saya kecelakaan. Ya, ini murni karena Allah yang disalahkan. Maksudnya disalahkan di sini adalah disandarkan, iya. Nah, ini murni karena kehendak Allah. Anak tadi sudah pelan-pelan, sudah safety berkendara, sudah mentaati rambu. Iya, tapi ternyata tetap kecelakaan. Maka qadarullah wa masya'a fa'al, boleh mengucapkan itu. Tapi kalau mari berzina, inti berzina, ittaqillah, az-zina haram, wala taqrabuz zina. Apa katanya? Qadarullah wa masya'a fa'al. Balangan sandal. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Meskipun memang benar ada takdir Allah di situ, tapi kan kau punya kehendak di situ juga. Kau juga punya kehendak di situ. Ini nanti akan ada pembahasan tentang hal ini insyaallah. Ya. Tab yang lain? Jadi jawabannya apa? Yang tadi. Oh iya.
seseorang yang menolak hidayah tadi itu sudah ditakdirkan Allah. Dia menolak hidayah Itu karena keinginan. kehendak dia yang sudah Allah ketahui. Allah tahu, jadi bukan Allah takdirkan dia berkehendak begitu, bukan. Kemudian Allah takdirkan. Apa bukan begini bahasanya? Seseorang itu berkeinginan menolak hidayah, Allah golkan gitu loh maksudnya. Iya, Allah golkan, maksudnya itu Allah takdirkan. Allah tadi, Allah riliskan gitu. Allah rilis. Jadi bukan Allah sebagai subjeknya kan membuat orang itu menolak. Enggak. Bukan Allah yang memaksa dia untuk menolak hidayah itu. Enggak. Allah berikan kebebasan. Terus Allah riliskan gitu. Jadi ini. Allah gol apa istilahnya gitu. Ada Abu Jahal. Ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Abu Jahal. Allah tahu Abu Jahal wis ono durung? Belum. Bapak durung ono. Bumi dan langit masih belum ada. 50.000 tahun. Allah tahu ini Abu Jahal nanti akan diutus kepadanya Muhammad, akan diajak masuk Islam begini-begini. Dan Allah berikan kebebasan kepada Abu Jahal ini. Allah tahu. Dan Allah dengan pengetahuannya itu bahwasanya Abu Jahal ini sampai matinya tetap menolak kebenaran. Salahnya siapa? Abu Jahal. Maka Allah setujui Abu Jahal mati di atas kekafiran. Nah, persetujuan Allah ini berarti Allah tetapkan, Allah takdirkan, di ACC sama Allah. Allah biarkan. Iya. Tentu dengan ada hikmah di balik itu. Bukan Allah jahat kepada Abu Jahal. Andai kata Allah mau Abu Jahal dapat hidayah, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah biarkan Allah biarkan Abu Jahal tetap dalam kekufurannya? Itu ada hikmah di balik itu. Terkadang kita ketahui hikmahnya, terkadang tidak kita ketahui. Tapi pasti Allah tetapkan Abu Jahal kafir sampai matinya, pasti itu takdir yang apa? Takdir yang baik. Adil. Ya. Adil itu sudah. Nah, jadi Abu Jahal yang request kafir, dituruti sama Allah kafir. Lah kok Allah yang disalahkan? Ayat itu ya, falamma zagu. Naam, barakallahu fiik. Ya. Allah pasti sebutkan alasannya. Sebelum Allah sesatkan seseorang, Allah sebutkan alasannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sebelum Allah palingkan hatinya, Allah sebutkan dulu alasannya. Falamma zaghu, mereka dulu yang berpaling. Kemudian Allah palingkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebelum Allah tambah penyakit hatinya, di dalam hatinya sudah ada apa dulu? Sudah ada penyakitnya dulu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Lain cukup? Perkataan Abdullah bin Umar yang berlepas diri dari kelompok Qadariyah itu apakah mengkafirkan atau semacam apa? Iya. Para ulama mengkafirkan Qadariyah gulat. Ya, Qadariyah yang ekstrim. Itu dikafirkan memang oleh para ulama. Makanya sampai Abdullah bin Umar mengatakan bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sampai mereka beriman dengan takdir, itu menunjukkan bahwa keyakinan mereka adalah keyakinan yang kufur. Karenanya Allah tidak menerima perbuatan mereka. Ini seperti dalam surat At-Taubah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke wa ma mana'ahum sebentar an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Nah ini bukan. Ayat 54. Ya, coba antum buka yang punya mushaf surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa
wa hum karihun. Di mana Ustaz? 54. Tuh. Oh. Kadung. Ketemu? Ketemu? Ya. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidaklah yang menghalangi mereka, menghalangi infak mereka untuk diterima sama Allah, kecuali karena apa? Kekafiran mereka tuh. Infak mereka. Tadi Abdullah bin Umar mengatakan, dan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima. Berarti tidak menerima itu karena apa mereka? Kekufuran mereka, kekafiran mereka. Ya, wallahu a'lam. Saya masih belum paham sedikit Ustaz. Yang masalah tadi, sesuatu yang buruk itu tak, Allah tidak menakdirkan yang buruk wujud atau gimana? Saya belum sama Mas. Hah? Ada penjelasan ini panjang juga. Oh, iya. Kalau Ana jelaskan sekarang, Nggak cukup ya? Ada ya, penjelasan lagi nih. iya, keburukan tidak disandarkan kepada Tidak Allah. disadarkan ya. Sedangkan takdir itu ada yang buruk. Nah, Ini secara singkat saja ya, penjelasannya nanti lebih detail pertemuan depan. Antum masih ingat tentang permisalan saya dokter yang mengamputasi itu? ya. Nah, itu pahami. Keburukannya itu dari sisi makhluknya, bukan dari perbuatan Allahnya. Ya, saya ibaratkan dokter yang diamputasi, dokter yang mengamputasi. Ya, dokter ketika melakukan pekerjaan operasi itu, pas ngamputasi wong itu, ini pekerjaan baik atau pekerjaan buruk ngamputasi orang ini? Baik. Nah, amputasinya itu bagi pasiennya itu adalah sesuatu yang buruk, nggak enak. Ya, kehilangan anggota tubuh. Tapi dampak daripada amputasi itu, hikmahnya amputasi itu apa? Baik. Ya, itu permisalannya. Ya, penjelasannya nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.